semua, selamat siang. Kita memuji Tuhan karena Tuhan begitu luar biasa. Tuhan hadirkan kita kembali di hari ini dengan penuh semangat. Kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, duduk di kaki Yesus. Untuk itu, hari ini adalah bagian ke-13 dari When Future Rhymes with History. Dan kita akan segera memulai Bible study kita, pelajaran kita dengan doa buka yang akan dibawakan oleh David. Silakan David. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih di siang hari ini kami bersyukur kembali oleh karena berkat-Mu, kasih karunia-Mu masih menyertai kami semua. Tuhan, kami manusia berdosa, kami manusia lemah, kami tidak sanggup untuk mengerti kata-kata firman-Mu dengan kuasa kami sendiri. Tuhan kiranya berikan Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kiranya kami boleh mengerti setiap firman yang akan disampaikan, dan terlebih Tuhan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberkati secara khusus Pendeta Roy yang akan membagikan firman-Mu, pakai dia Tuhan sebagai alat-Mu, agar setiap firman yang keluar dari mulutnya, itu hanya berasal daripada Tuhan, dan kiranya kami semua yang mendengarkan boleh diberkati. Berkati semua jaringan, semua devices yang kami gunakan, agar kiranya pertemuan siang hari ini boleh lancar, sesuai dengan seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Menyertai semua yang masih dalam perjalanan bergabung pada meeting pada kami siang hari ini, kiranya mereka yang sudah melihat undangan yang disebarkan, boleh tergerak hati bergabung, belajar bersama-sama firman-Mu pada kami pada siang hari ini. Saya mau serahkan pertemuan kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita memulai, kita akan mengajak semua kita yang hadir untuk memegang, menyiapkan Alkitab kita masing-masing, dan juga bila nanti ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa langsung kontak di WA chat kami di 0896 384 11655. Atau juga bisa kontak ke host dan co-host, dan kami juga membuka bila ada dari kita semua, dari yang sudah hadir di sini, bila rindu untuk mendapatkan Bible study lanjutan, atau juga bersama-sama ingin berdoa dengan kami, dan juga untuk layanan counseling, silahkan kontak kami. Terima kasih, marilah kita ikuti pelajaran kita siang hari ini. Silakan Pastor Roy. Tes, saudara bisa dengar saya? Bisa, Pastor. Oke, pada saat ini, saudara-saudara, ya, kita bersyukur untuk sekali lagi kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita dari nubuatan Daniel dan Wahyu. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada siang hari ini untuk mendekatkan diri sekali lagi kepada Engkau. Tuhan, kami orang berdosa, kami banyak sekali kekurangan. Kami tidak layak. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus agar kami boleh memahami firman-Mu dan kehendak-Mu, dan kami boleh semakin serupa dengan Engkau di dalam karakter. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sangat bersyukur untuk pelajaran-pelajaran yang sudah kita lakukan sejauh ini. Bisa dibilang saudara-saudara terus menjadi inspirasi bagi saya secara pribadi. Ya, saya nggak tahu berapa banyak dari saudara yang hadir semalam dan masih juga hadir pada saat ini. Ya, ini memberikan kekuatan bahwa saudara memiliki semangat untuk terus mempelajari
firman Tuhan, ya. Siang, malam, sebagaimana Mazmur 1 bisa dibilang ayat 2 katakan, ya. Jadi terima kasih untuk semangat dari saudara-saudara sekalian. Baiklah, saya ingin ringkaskan apa yang kita sudah pelajari sejauh ini, dan khususnya kemarin, bahwa ternyata di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur, ya, punya paralel dengan nubuatan Daniel 2. Ya, saudara-saudara, bahwa sejarah umat-umat Tuhan digambarkan seperti seorang penabur yang akan datang menabur. Siapa penabur itu? Penabur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan apa yang dilambangkan dengan benih yang jatuh? Benih yang jatuh disebutkan sebagai firman Tuhan. Dan benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, di pinggir jalan, maupun di tanah yang penuh semak duri. Ya, kemudian benih ini akhirnya mendapatkan tanah yang baik. Kebanyakan dari saya dan saudara ada di 3 jenis tanah yang pertama. Ya, kita ini seperti yang ada di pinggir jalan, kemudian kita ini seperti kadang-kadang juga seperti yang di tanah yang berbatu-batu, kemudian sering juga mungkin paling banyak di yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah tidak berbuah, ya. Jadi persamaan dari 3 kelompok tanah yang pertama adalah 3 kelompok tanah yang pertama ini 3-tiganya tidak berbuah. Ya, 3-tiganya tidak berbuah. Yang pertama di pinggir jalan langsung diambil oleh setan katanya. Ketika ada pelajaran Alkitab yang saya dan saudara tidak pahami, kita tidak mau terus mencari tahu sampai kita mengerti. Ya, apalagi Daniel Wahyu, nubuatan-nubuatan yang sulit. Akhirnya kita tidak mengerti, kita stop untuk belajar. Kita tidak mencintai kebenaran. Sebagaimana yang disampaikan tadi malam. Ya, saudara-saudara, kalau saya dan saudara mencintai kebenaran, ada satu saja kata yang kita tidak mengerti di dalam ayat Alkitab yang kita baca, maka kita akan berusaha untuk mencari mengerti. Dan kita tidak akan berhenti sampai kita mengetahui apa maksudnya. Saudara-saudara, ini sangat penting. Saya dan saudara harus punya kecintaan kepada firman Allah seperti itu. Yaitu kita tidak akan berhenti sampai kita tahu apa artinya. Saudara, seringkali kita waktu nggak mengerti, kita langsung stop. Nggak mau berpikir. Nggak mau berusaha terus mencari tahu arti daripada firman Tuhan yang kita pelajari. Dan kelompok orang seperti ini digambarkan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Ya, dan kelompok yang pertama ini juga menggambarkan orang yang kalau kita pikirkan ya tanah yang di pinggir jalan. Ini dalam konteks satu pertanian di zaman dulu. Jadi di pinggir-pinggir ladang itu ada tanah yang dibuat hanya untuk orang bisa lewat jalan. Dan biasanya batu-batu di oh no. Maaf saudara, ada gangguan ya. Jadi saudara-saudara, ketika orang berjalan di jalan itu, ya biasanya jalan itu akan dikosongkan dan setiap ada batu dipinggirkan ke pinggir jalan. Dan apa yang terjadi adalah yang di pinggir jalan itu menjadi keras akhirnya. Ini menggambarkan juga hati kita yang keras seringkali, saudara. Tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan. Karena kebenaran itu mungkin sakit dan menyakitkan. Ya, akhirnya kita bilang, enggak, saya enggak mau. Kita hanya mau menerima bagian daripada firman Tuhan yang menyenangkan bagi kita. Saudara, kita akan binasa kalau kita punya sikap seperti itu. Saya dan saudara harus bisa ya
saya mau katakan, tetap menerima walaupun sakit, tapi selama itu adalah firman Tuhan, maka saya dan saudara harus bisa tetap menerimanya. Itu yang saya bisa katakan. Kalau kita tidak mau berada di kelompok yang pertama ini. Kedua, orang yang digambarkan sebagai benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Apa yang dilambangkan dengan benih ini? Yaitu orang-orang yang sangat bergembira, bersukacita menerima kebenaran, tetapi kemudian ada penganiayaan kepada mereka. Dari mana penganiayaan ini? Tentunya dari setan. Apa maksudnya? Supaya mereka menyerah dengan iman yang mereka telah terima ini. Mungkin itu iman yang baru, saudara-saudara. Ya, dan banyak orang yang di dalam kelompok dan kategori ini menerima kebenaran, tapi kemudian menyerah karena ada penganiayaan. Ya, ada banyak orang yang melewati penganiayaan, tapi sekarang mereka mendapatkan penyesatan yang luar biasa dari setan. Yaitu apa? Kekhawatiran hidup. Ya, mari kita pergi ke dalam ayat yang kemarin kita belum sempat baca di dalam Matius pasal yang ke-13. Mari kita baca sekarang, saudara. Matius pasal yang ke-13, ayat ini yang berhubungan dengan kelompok yang ketiga. Di dalam ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia. Ya, kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Saudara dengarkan, firman Tuhan bilang, tipu daya apa? Tipu daya kekayaan. Ya, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, saudara, ini adalah satu perumpamaan yang sangat baik untuk aplikasi pribadi kita, saudara. Masing-masing kita. Namun ternyata ini juga mengandung makna nubuatan. Menggambarkan bagaimana umat Tuhan dari zaman Daniel yang ditawan di Babylon sedang mengalami ya suatu pengalaman yang luar biasa, dan kemudian datang kerajaan Media dan Persia, ya, kemudian datang kerajaan Yunani yang betul-betul menghimpit kebenaran firman Tuhan dengan Helenismenya, ya, dengan tawaran dunia yang diberikan. Tadi malam kita melihat bagaimana kerajaan yang ketiga, kerajaan Yunani ini, ya, menguasai dunia dan juga punya hubungan dengan umat Tuhan. Yunani tidak menganiaya umat Tuhan, ya, bisa dibilang, tapi justru melindungi umat Tuhan di Yerusalem, di Israel, ya, melindungi mereka. Tetapi mau nggak mau paham dari keduniawian Yunani itu masuk, dan paham humanisme dari Yunani itu masuk ke umat Tuhan. Dan akhirnya kita tiba di zaman Roma, di mana ya benar-benar umat Tuhan dianiaya oleh gereja dan agama, khususnya Yesus yang dianiaya. Sesudah Yesus naik ke surga, dia menjadi benih yang mati, yang berbuah banyak. Kemudian dia naik ke surga, maka murid-murid yang mengalami penganiayaan oleh gabungan antara agama dan negara. Agamanya adalah umat-umat Tuhan, ya, bangsa Israel, sementara ya negaranya adalah kerajaan Roma. Saudara, ini adalah melambangkan apa yang dikatakan oleh nubuatan Daniel 2 ketika besi bercampur dengan tanah liat. Ya, sesudah itu, saudara, maka umat Tuhan yang terus menolak Yesus sebagai Mesias ini, akhirnya bisa dibilang mereka kembali memutar pola yang ada di perumpamaan ini. Jadi kembali ini jadi tanah yang ada di pinggir jalan. Kemudian orang Kristen akan mengalami masa di mana mereka dengan cepat menerima kebenaran, tapi ketika penganiayaan datang kepada mereka, walaupun banyak yang
rela mati demi kebenaran, tapi banyak juga yang kemudian mundur. Dan mereka mengalami penganiayaan yang sangat luar biasa di zaman Kaisar Dioklesian yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 2. Mari kita pergi kepada Wahyu pasal 2, Saudara, untuk melihat nubuatan ini disampaikan di sana. Ya, di dalam Wahyu pasal 2 berbicara mengenai 7 jemaat. Ada satu jemaat yang akan mengalami penganiayaan yang luar biasa dan dikatakan akan terjadi selama 10 hari, yaitu jemaat Smyrna. Di dalam Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, ini menggambarkan pengalaman Kristen secara umum, ya, secara kolektif pada zaman Kaisar Dioklesian, mulai tahun 303 sampai 313. Ya, terjadi penganiayaan yang sangat terkenal 10 tahun lamanya. 10 hari itu melambangkan 10 tahun, karena di dalam nubuatan 1 hari sama dengan 1 tahun. Dari mana kita tahu? Dari Yeskiel 4 ayat 6 maupun Bilangan 14 ayat 34. Mari kita baca, karena memang kita belum pernah baca bahwa 1 hari sama dengan 1 tahun. Ya, di dalam Yeskiel 4 ayat 6. Di dalam Yeskiel 4 ayat 6, ya, saya sering lupa, Saudara, bagi saya sudah biasa, tapi bagi banyak orang mungkin belum, bahwa 1 hari sama dengan 1 tahun di dalam nubuatan. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu, dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Saudara, ini bukanlah perkataan kepada ya Nabi Yeskiel, tapi sebenarnya ini adalah kutipan. Ya, kutipan dari Bilangan 14 ayat 23. Ini aslinya. Ya, kutipan dari Bilangan 14 ayat 34 ya, 34 ya. Mari kita lihat. Firman Tuhan berkata, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. 40 hari yang digunakan oleh pengintai untuk mengintai, tapi kemudian 10 pengintai mengatakan bahwa mereka tidak akan mampu melawan penduduk Kanaan. Dan seluruh umat itu berbalik dan tidak mau ya masuk dan menaklukkan kota atau bisa dibilang tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Sehingga Tuhan bilang, aku akan menetapkan 1 hari kamu untuk 1 tahun, karena 40 hari kamu mengintai, maka 40 tahun kamu akan mengalami akibat dari kesalahanmu. Ya, saudara-saudara. Jadi di dalam nubuatan Alkitab, 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Ya, saudara-saudara, 1 hari sama dengan 1 tahun. Jadi kita kembali kepada Wahyu pasal 2. Mari kita kembali kepada Wahyu pasal 2. Kita lihat di sini bahwa jemaat Smyrna, jemaat yang kedua dari 7 jemaat di dalam buku Wahyu, ya, ini adalah 7 seri yang pertama, yaitu 7 jemaat dalam buku Wahyu. Ada 7 seri di dalam buku Wahyu. Ya, yang pertama adalah 7 jemaat, yang kedua 7 meterai, yang ketiga 7 sangkakala. Ya, kemudian ada 7 kutub. Tapi 7 kutub bisa dibilang hanyalah bukan satu seri dari sejarah. Jadi dia tidak sama dengan 37 yang pertama. Ya, tapi 37 yang pertama menggambarkan sejarah dari zaman Yohanes. Ini sejarah umat Tuhan dari zaman Yohanes sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Nah, ada 7 jemaat. Jemaat yang pertama Efesus, yang kedua Smyrna. Dan di jemaat Smyrna tadi kita sudah baca, ya, di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-11 bahwa ada ayat
yang ke-13 bisa dibilang ada penganiayaan kepada jemaat Smyrna, ayat 10 maksud saya, ya, 10 hari. Dan ini yang terjadi. Jadi, saudara, inilah ya yang digambarkan dengan benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ya. Kemudian gereja akan memasuki benih yang jatuh di semak duri, ya, yang menggambarkan Yunani yang terjadi sampai saat ini. Saudara, kita sudah lihat kemarin bahwa akhirnya walaupun kita ada di zaman yang bisa dibilang zaman paling kelam dalam sejarah manusia, akhir zaman, ya, yang digambarkan kita sudah pelajari banyak bahwa 5 anak darah yang bijaksana dan bodoh menantikan kedatangan pengantin itu pada tengah malam. Artinya kepada malam yang paling pekat. Tengah malam itu adalah malam yang paling pekat, bisa dibilang. Dan malam yang paling pekat itu menggambarkan kejahatan manusia yang paling tinggi. Ini juga digambarkan dengan patung dari Daniel 2 yang mengatakan bahwa dari segi kejahatan, kekerasan, bisa dibilang, ya, maka patung ini menggambarkan dari yang emas, ya, logam yang paling mulia, terus kepada besi yang sangat keras. Tuhan datang di zaman di mana manusia memiliki hati yang paling keras, hati yang paling jahat, bisa dibilang. Ketika moral betul-betul hancur, ya saudara-saudara, ini adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita melihat bahwa ini adalah kebenaran yang ditaruh terpisah-pisah. Saya dan saudara harus cari kebenaran-kebenaran ini dan taruh bersama-sama sehingga kita bisa melihat gambarannya yang utuh. Ini seperti main puzzle, saudara. Ya, tentunya kita ingat waktu kita kecil semua suka main puzzle. Anak-anak suka main puzzle. Ya, bahkan orang tua sampai hari ini suka main puzzle, ya. Dan saya nggak tahu sampai puzzle yang 1000 apakah saudara mampu lakukan, saya nggak tahu. Tapi semua suka. Di dalam Alkitab ini adalah puzzle yang ditaruh oleh Tuhan terpisah-pisah untuk mengajarkan kepada kita satu hal supaya kita siap waktu Dia mau datang. Nah, kita sudah pelajari kemarin bahwa walaupun kita dalam zaman di mana moral manusia begitu rusak dan Tuhan akan segera datang, ya, namun Tuhan punya satu umat dengan kasih karunia-Nya. Dia punya satu umat yang membuat, bisa dibilang, waktu Yesus belum datang, sebelum kiamat itu tiba, ada tanah yang subur di umat-umat Tuhan. Dan jumlah mereka, kita sudah bahas kemarin, adalah 144.000. Ini adalah skenario yang diajarkan oleh Alkitab, saudara-saudara. Saya harap kita mengerti dengan jelas skenario itu sekarang. Dan umat-umat ini, mereka adalah orang-orang yang bisa dikatakan berdosa, namun sudah diubahkan. Ya, mereka mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi. Dan saudara, ini suatu gambaran kepada saya dan saudara bahwa sebelum kita bisa menjadi umat yang kudus di surga, saya dan saudara harus jadi umat kudus di dunia ini. Ini juga mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa semua yang selamat adalah orang-orang yang sudah mengalahkan dosa. Mari kita pergi sekarang kembali mengulang, ya, tentang umat-umat ini, gambaran mereka. Sering-sering saudara baca gambaran tentang umat-umat Tuhan ini. Kenapa? Dengan begitu kita akan jadi sama seperti mereka, saudara-saudara. Ya. Dan aku melihat satu tanda lain di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, benar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu. Ya Raja segala bangsa,
Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu, sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Saudara, dengarkan, umat-umat Tuhan yang selamat, ya, digambarkan mereka yang telah mengalahkan binatang itu. Binatang yang mana? Binatang yang ada di dalam Wahyu pasal 13. Ini binatang yang pertama. Dan patungnya, dan bilangan namanya. Ya, orang-orang ini adalah orang-orang last generation di atas dunia ini. Last generation dari umat-umat Tuhan yang kudus di akhir zaman di atas dunia ini. Mereka berdiri di tepi lautan kaca karena mereka telah mengalahkan anak domba dan patungnya itu. Dan mereka ini menyanyikan apa katanya? Nyanyian dari Musa, anak ya hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Ya, inilah yang mereka nyanyikan. Dan kita sudah lihat kemarin ya gambaran daripada mereka di dalam Wahyu 14. Mari kita kembali ke dalam Wahyu 14. Gambaran daripada umat-umat Tuhan yang menang. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Saudara, nyanyian di dalam Alkitab sering digunakan untuk menggambarkan pengalaman hidup dari seseorang. Itu sebabnya ada buku Mazmur. Buku Mazmur menggambarkan begitu banyak nyanyian dan doa yang ditulis oleh umat-umat Tuhan yang mengalami pergumulan-pergumulan yang luar biasa di dalam hidup mereka. Dan nyanyian menggambarkan pengalaman mereka dengan Tuhan yang mereka syairkan dan akhirnya ditaruh nada. Saudara, apa yang mau disampaikan di sini? Bahwa pengalaman daripada yang 144.000 ini tidak bisa dinyanyikan oleh orang lain, mengatakan hanya mereka yang mengalami apa yang mereka alami, dan tidak ada orang yang pernah mengalami seperti yang mereka alami. Itu yang mau disampaikan. Dan ini benar-benar, saudara-saudara, sesuai dengan apa yang sedang kita pelajari, yaitu bahwa akan ada suatu masa kesesakan besar di atas dunia ini, sesuai dengan Daniel 12 ayat 1, namun umat-umat Tuhan yang namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan, mereka akan berhasil melewatinya. Kemarin kita tahu bahwa nama-nama yang sudah tertulis di dalam buku kehidupan ini sudah dimeteraikan. Dan waktu mereka dimeteraikan, maka tidak akan lagi pernah berubah ya kesetiaan mereka dan pilihan mereka untuk setia kepada Tuhan. Maka digenapi ayat yang ada di dalam buku Wahyu 22 ayatnya yang ke-11. Mari kita buka Wahyu 22 ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara, ini tidak mengatakan bahwa Tuhan sudah mentakdirkan orang untuk menjadi baik maupun jahat. Ayat ini menyatakan akan tiba waktunya, ada pemeteraian. Dan ketika pemeteraian itu terjadi, sudah ditentukan orang yang berpihak kepada Allah, orang-orang yang mencintai kebenaran, yang berpihak kepada Allah, dan sudah ditentukan orang-orang yang terus melawan Tuhan. Saudara dan saya harus memilih. Saya berdoa dan berharap tidak ada satupun dari antara kita yang akan masuk di kelompok orang-orang yang menolak kebenaran dan menolak mencintai kebenaran dan terus berbuat jahat dan terus berbuat cemar. Saudaraku, Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Dari sekarang, mari kita berbuat baik. Walaupun kita akan jatuh bangun, tapi mari kita terus berbuat baik.
dan menuruti segala perintah Tuhan. Ketika Tuhan datang, maka kita akan diselamatkan karena kita sudah dimeteraikan. Dan saudara-saudara, mari kita perhatikan kembali di dalam Wahyu pasal yang ke-14. Ada poin yang sangat penting yang harus kita mengerti di sini. Di sini digambarkan 144.000, ya, mereka menyanyikan nyanyian yang baru. Dan hanya mereka yang bisa menyanyikan karena hanya mereka yang mengalami apa yang mereka alami, mengalami suatu masa yang susah yang tidak pernah terjadi sebelumnya di atas dunia, yang dikatakan oleh Daniel 12 ayat 1. Ya, itu menyatakan pengalaman yang susah, ya, dan digambarkan bahwa orang-orang ini orang-orang yang tidak terdapat dusta, mereka tidak bercelah, ya, saudara-saudara, inilah mereka. Kemudian mari kita pergi lihat gambaran di dalam Daniel pasal 7, ya, tentang mereka. Sekali lagi gambarannya ini menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Di dalam ayat 14 saya mau bacakan, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Oh, saudara-saudara, betapa janji yang indah, betapa gambaran yang indah dari umat-umat Tuhan yang akan diselamatkan. Kembali kepada ayat 14. Saudara, saya mau tekankan bahwa orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar ini adalah orang-orang yang telah melalui pengalaman hidup mengalahkan diri setiap hari. Sehingga ketika masa kesusahan yang besar itu tiba, mereka telah siap. Ketika keempat malaikat yang memegang keempat angin, ya, dari 4 penjuru bumi menahan, karena apa? Angin di dalam Alkitab, angin di dalam nubuatan menggambarkan malapetaka, melambangkan kehancuran. Saudara-saudara, jadi ketika malaikat digambarkan menahan keempat angin ini, keempat penjuru mata angin, artinya bahwa malapetaka sedang datang ke atas dunia ini. Tapi karena Tuhan punya kasih karunia masih ada, sehingga ditahan. Mengapa? Karena umat-umat Tuhan belum dimeteraikan. Dan kalau umat Tuhan belum dimeteraikan, saudara, maka kita akan binasa. Ketika masa kesusahan yang besar itu terjadi. Ketika suatu keadaan yang berat akan terjadi. Keadaan yang berat itu apa? Keadaan yang berat itu adalah di dalam Wahyu 13 ayat 14-15. Mari kita pergi ke sana. Di dalam Wahyu 13 ayat 14, keadaan ini digambarkan. Sekali lagi, Tuhan tidak mau kita tidak tahu apa yang akan terjadi supaya kita siap ketika itu terjadi. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saudara, ini yang merupakan keadaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, bahwa akan ada suatu kekuasaan antikristus, dan kita telah pelajari, ya, saudara-saudara, bahwa antikristus itu adalah umat-umat Tuhan yang tidak sejati, umat-umat Tuhan yang palsu. Mereka adalah antikristus yang akan berkuasa di akhir zaman, saudara-saudara, yakni orang-orang Kristen yang akan berkuasa di atas dunia. Apakah ini skenario yang masuk akal? Iya, sangat masuk akal dengan keadaan kita sekarang. Mudah untuk kita percaya. Mengapa?
Karena orang Kristen di atas dunia ini 2,5 miliar. Saudara-saudara, 2,5 miliar. Bisa dibilang agama nomor 1 di atas dunia ini. Tapi kalau kita berpikir bahwa ketika Yesus mengatakan itu, nubuatan itu 2000 tahun yang lalu, maka umat-umat Kristen hanya berjumlah 120 orang yang berdoa bersama-sama di ruangan atas ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam Kisah pasal 2. Hanya dari 120 orang. Sekarang sesudah hampir 2000 tahun, gereja Kristen, umat-umat Tuhan menjadi agama mayoritas di atas dunia ini. Apakah saudara dan saya ragu dengan kebenaran firman Tuhan ini? Saudara, mari kita lihat tren 2000 tahun dalam sejarah dunia. Tren 2000 tahun. Yang pertama, 2000 tahun yang pertama, ketika umat-umat Tuhan melihat anak-anak manusia. Mari kita lihat, ya, karena ini hubungannya sangat penting, ya, bahwa ini skenario yang sebenarnya sudah pernah terjadi. Karena banyak orang akan pertanyakan apa yang saya sampaikan. Saya mengerti, tapi ini dari firman Tuhan, bukan pendapat saya. Di dalam Kejadian 6 ayat 1 disebutkan ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Saudara dengarkan. Di sini disebutkan anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia. Sebagian orang menafsirkan bahwa anak-anak Allah ini adalah dewa-dewa, ya, bukan manusia, dan mereka menikahi manusia. Salah, saudara, karena tidak ada yang namanya dewa-dewa, tidak ada, ya, itu adalah legenda dari kekafiran yang masuk ke dalam gereja, ya. Tidak ada dewa-dewa, kita tidak percaya ada dewa-dewa. Anak-anak Allah yang dimaksud adalah keturunan dari umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yaitu dari keturunan Set dan Enos, ya. Ketika Kain membunuh Habel, maka Tuhan kemudian memberikan anak-anak yang lain kepada Adam. Tapi Kain akhirnya harus menyendiri, tinggal sendiri, ya. Tapi Tuhan punya kasih karunia kepada dia bahwa Tuhan memberikan tanda supaya tidak boleh ada yang membalas kesalahan atau yang dilakukan oleh Kain dengan membunuh Habel, saudara-saudara. Dan keturunan daripada Kain ini disebut orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan disebut sebagai anak-anak manusia, ya, untuk membedakan dengan orang-orang yang tetap percaya kepada umat Tuhan. Jadi bisa dibilang anak-anak Allah adalah keturunan dari Adam, Set, dan Enos, ya. Namun mereka kemudian seharusnya mereka percaya kepada Tuhan, tapi kemudian mereka tergoda dengan anak-anak manusia, yaitu keturunan dari Kain yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika anak-anak Allah, umat-umat Tuhan, bergabung dengan manusia atau kekuasaan politik, bisa dibilang, ya, kembali besi campur tanah liat, ya, yang suci dengan yang tidak suci bercampur, maka saudara, yang terjadi adalah akhir dunia. Akhir dunia. Apa maksud saya? Ya, Tuhan harus mengirimkan air bah untuk mengakhiri bangsa yang sudah jahat, karena umat Tuhan yang suci, ya, tanah liat tukang periuk itu sudah menjadi tanah liat lumpur rawa. Saudara, ini sudah terjadi zaman dulu, dan akhirnya Tuhan harus mengirimkan air bah. Bisa dibilang itulah akhir dari dunia. Saudara, ini 2000 yang pertama. 2000 yang kedua, umat Tuhan, bangsa Israel dipilih oleh Tuhan, ya, keturunan dari Abraham, ya, Ishak dan Yakub. Kemudian umat Tuhan dipilih oleh Tuhan. Dari Yakub lahirlah 12 anaknya, suku Israel. Kemudian mereka menjadi besar di Mesir. Dan ketika mereka menjadi besar, maka Raja Firaun yang tidak mengenal Yusuf mulai berpolitik untuk berusaha menekan mereka, menganiaya mereka. Tapi Tuhan menolong, dan pada akhirnya mereka boleh keluar dari tanah Mesir dan tinggal di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Selama hampir 2000 tahun, mereka jatuh bangun, dan pada akhirnya mereka murtad,
dan Tuhan harus mengizinkan mereka dibuang di Babel. Dan setelah pulang dari Babel, mereka dalam kesulitan, tapi mereka berhasil membangun kembali Yerusalem dan bait suci yang sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Selama 400 tahun, maka ada masa antara nabi yang terakhir, Nabi Maliaki, dan perjanjian baru. Sebagaimana ada masa 400 tahun antara Abraham dan Musa sebelum Tuhan melepaskan Israel dari Mesir. Dan apa yang terjadi? Umat Tuhan kemudian mengalami apa yang dialami di zaman sebelum 2000 tahun yang pertama, ya, air bah itu datang. Agama menjadi suatu yang formal dan mereka mencampur yang suci dengan tidak suci, sehingga pada akhirnya Yesus datang, umat Tuhan bukan terima dia, Mesias datang, umatnya bukan terima dia, tapi umatnya salibkan dia. Dan saudara, ini adalah sesuatu yang besar terjadi. Di akhir 2000 tahun yang kedua, sesuatu yang besar terjadi, yaitu Mesias itu datang kepada umatnya dan umatnya tolak dia. Ya, agama dan politik bersatu lagi, yang suci dengan tidak suci bersatu dan menganiaya umat Tuhan. Tapi di akhir daripada 2000 tahun yang kedua, umat Tuhan mempunyai satu pengharapan. Kenapa? Karena kerajaan kasih karunia dibangun oleh Yesus. Dan gereja Kristen yang kecil bertumbuh. Tetapi kembali nubuatan dan sejarah akan berulang. Gereja Kristen menjadi agama yang nomor satu di atas dunia. Sebagaimana yang dinubuatkan oleh Alkitab. Dan berkuasa di atas dunia. Tetapi mereka kemudian akan menganiaya orang-orang Kristen yang sejati. Dan Kristen menjadi kembali agama formalitas belaka. Sebagaimana pada zaman Yesus. Sebagaimana pada zaman sebelum air bah. Saudara lihat. Ada sesuatu yang penting selalu terjadi setiap 2000 tahun satu kali. Tuhan berusaha memperbarui dunia ini karena sudah begitu korup, sudah begitu jahat. Umat Tuhan, mengapa? Karena umat Tuhan yang dimaksudkan untuk jadi berkat di atas dunia ini sudah jadi jahat, sudah bergabung dengan dunia, sehingga tidak ada bedanya lagi dunia dengan gereja, umat Tuhan dengan yang bukan umat Tuhan, anak-anak Allah dengan anak-anak manusia. Dan Tuhan harus riset, saudara. Hancurkan dunia ini, mulai lagi dengan umatnya. Dunia dikuasai oleh umat Tuhan sesudah air bah, karena 8 orang yang selamat dari keluarga Nuh, semuanya adalah umat Tuhan. Tapi kemudian, ya saudara, sudah hampir 2000 tahun, umat Tuhan yang dipilih oleh Tuhan ini, kemudian menjadi suatu agama sekedar rupa belaka. Setan berhasil masuk dan membuat agama daripada umat Tuhan ini agama di kulit belaka. Saudara, mari kita bertanya dengan jujur dalam kehidupan kita. Apakah kita ini beragama sungguh-sungguh? Apakah kita ini sungguh-sungguh mencintai kebenaran? Atau karena kita lahir sebagai orang Kristen, maka kita beribadah sebagai orang Kristen. Namun kita tidak pernah sungguh-sungguh memaknai, menghidupkan kebenaran-kebenaran yang luar biasa dari ajaran-ajaran Alkitab. Saudara, apakah Kristen telah menjadi berkat bagi dunia ini? Karena kita 2,5 miliar di atas dunia ini? Atau dunia ini ya akan lebih baik tanpa gereja Kristen? Banyak penulis yang menuliskan dan bertanya tentang hal ini. Saudara, ketika umat-umat Tuhan tidak meninggikan Tuhan Yesus, maka orang tidak datang kepada Tuhan. Orang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 32, dan kalau aku ditinggikan, aku akan menarik orang datang, banyak orang datang kepadaku. Saudara, alasannya tidak banyak orang menjadi Kristen di atas dunia ini karena saya dan saudara tidak meninggikan Yesus dalam kehidupan kita. Benar atau tidak?
Benar atau tidak, saudara? Ya, kita lihat ada penjahat, saya nggak usah sebutkan, terkenal sekali sebelum COVID-19 di seluruh dunia, beritanya headlines. Beberapa saat kemudian diketahui bahwa dia pemeluk agama Kristen. Saudara, apa yang kita pelajari dari sini? Saya tidak bermaksud mengkondem dia atau keluarganya, saudara. Tetapi karena gereja menurunkan standar kebenaran, karena gereja berkompromi dengan hukum-hukum Tuhan, dengan maksud supaya banyak orang tetap bertahan di gereja, dan gereja tidak memberikan perintah Tuhan yang sesungguhnya, banyak yang menolak untuk menyampaikan kebenaran apa adanya. Tetapi supaya orang muda jangan keluar dari gereja, katanya, kita harus rangkul orang muda. Saya setuju. Kita harus rangkul orang muda dan siapa saja untuk datang kepada Yesus. Tetapi ketika kita kompromi, kita campur yang suci dengan yang tidak suci, menurunkan standar. Saya tahu bahwa orang-orang ini bermaksud baik. Ya, saudara, saya mengerti. Saya tidak hakimi bahwa mereka bermaksud jahat. Tidak. Tapi di gereja banyak orang yang menurunkan standar supaya banyak umat di dalam gereja. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara, orang-orang muda kita menganggap pelanggaran kepada hukum sebagai suatu yang lumrah dan biasa. Apakah gereja Kristen menjadi berkat bagi dunia ini? Saudara, satu pertanyaan yang sangat penting untuk kita tanyakan kepada diri kita. Sebagai pendeta Kristen, saudara, hati saya hancur ketika gereja merendahkan kebenaran. Tanpa sadar, kita sedang merendahkan Yesus. Karena Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau saya dan saudara rendahkan kebenaran, kita sedang rendahkan Yesus. Dan kebenaran didefinisikan oleh Mazmur sebagai hukum Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 142, ya, disebutkan dengan jelas, saudaraku, bahwa mari kita pergi ke sana. Ini sudah disebutkan tadi malam oleh pendeta baik, tapi mari kita baca lagi di dalam Mazmur 119. Kenapa? Karena versi bahasa Indonesia agak beda dengan versi bahasa Inggris. Ya, di bahasa Inggris begitu banyak versi, bahasa Indonesia ya umumnya hanya terjemahan baru. Saudara, mari kita lihat Mazmur 119 ayat 142. Firman Tuhan berkata, apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Kita dengarkan dengan jelas disebutkan. 119 ayat 142, firman Tuhan mengatakan, keadilanmu adil untuk selama-lamanya dan Tauratmu benar. Itu versi bahasa Indonesia. Tapi King James Version mengatakan, Tauratmu atau hukum-hukummu adalah kebenaran. Saudara, ketika kita merendahkan hukum Tuhan, dan itu adalah pekerjaan utama dari setan, merendahkan hukum Tuhan, menyatakan hukum Tuhan tidak penting. Kenapa? Karena itulah pertentangan dia dengan Tuhan. Kenapa dia dikeluarkan dari surga? Karena dia melawan, memberontak kepada Tuhan. Dia memberontak kepada Tuhan artinya dia tidak mau menuruti hukum Tuhan. Pemberontak di dalam suatu negara karena mereka tidak mau menuruti konstitusi atau hukum dari negara itu. Saudara dengarkan, setan dikeluarkan dari surga karena dia memberontak melawan hukum Tuhan. Dan Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran. Saudara, Yesus mengatakan bahwa dia adalah kebenaran. Kalau saya dan saudara mau banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, tinggikan hukum-hukumnya, tinggikan hukum-hukumnya, saudara. Ya, dan kalau kita mau meninggikan Yesus, tinggikan perintah-perintahnya. Yesus bilang, jikalau kamu mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Saya tidak peduli. Begitu banyak teolog yang membedakan dan menentangkan, ya, membuat bahwa hukum dengan Yesus itu bertentangan. Salah besar. Yesus dan hukum adalah sama. Mengapa? Karena hukum itu merefleksikan, menggambarkan karakter daripada Yesus. Karakter dari Yesus adalah kasih.
Sementara inti dari hukum itu adalah kasih. Ya, para teolog boleh mempertentangkan antara hukum dan Yesus, tetapi firman Tuhan Alkitab tidak sama sekali mempertentangkan Yesus dan hukum. Ya, ada bagian-bagian yang sepertinya seperti itu, saya mengerti, tapi saudara harus mengerti konteksnya apa. Ya, orang-orang Yahudi yang jadi Kristen di dalam perjanjian baru, mereka tetap masih memiliki kedagingan manusia lama, yaitu menyombongkan keyahudian mereka, menyombongkan tradisi mereka, membanggakan segala tradisi mereka, bahwa orang-orang Kristen yang tidak berlatar belakang Yahudi harus tetap disunat, harus tetap menuruti hukum-hukum ya, upacara, bukan hukum upacara, tapi hari-hari raya. Saudara-saudara, mereka menuntut dan mereka merasa benar oleh karena mereka menuruti hukum-hukum ini. Dan Rasul Paulus harus berbicara keras kepada mereka bahwa ketika Yesus mati, ada bagian-bagian yang sudah tidak perlu harus dilakukan, yaitu tidak harus disunat, tidak harus merayakan hari-hari raya Yahudi, tidak harus dilakukan. Jadi kenapa kamu masih membanggakan, meninggikan perayaan-perayaan tradisi kamu yang sebenarnya sudah dipenuhi waktu Yesus mati, yaitu hari-hari raya. Dan jangan menuntut. Itu sebabnya Rasul Paulus berbicara keras. Tapi Rasul Paulus tidak pernah menentang 10 hukum. 10 hukum tidak pernah ditentang oleh Rasul Paulus, saudara. Ya, ini dia yang kita harus mengerti. Dan Yesus sendiri berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Sebagian orang bilang, oh, menggenapi itu artinya mengakhirinya. Dengan dia mati, maka hukum Taurat lagi tidak berlaku, saudara. Ya, ini adalah ajaran-ajaran yang berusaha dimasukkan untuk menyelewengkan kebenaran. Saudara, dengarkan firman Tuhan, cintai kebenaran. Ya, Yesus mau saya dan saudara masuk di kelompok 144.000. Kalau saudara perhatikan, mereka adalah orang-orang berdosa sama seperti saya dan saudara, tapi dengan kasih karunia Tuhan, mereka telah diubahkan dan mereka telah dimeteraikan dan mereka menang dari diri, dari dosa, dan dari antikristus yang akan muncul di akhir zaman. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa aplikasi bagi saya dan saudara? Bahwa saya dan saudara hidup di zaman yang sangat berbahaya. Sebentar lagi masa kesusahan besar yang disebutkan oleh Daniel 12 ayat 1 akan segera tiba. Dan kalau saya dan saudara adalah 5 gadis yang bijaksana, kita harus bersedia dari sekarang untuk dimeteraikan. Ya, karena kalau kita baru mau bersedia nanti, kita tidak akan siap. Ya, saudara tidak akan bisa lari maraton kalau saudara tidak pernah lari maraton sebelumnya dalam hidup saudara, seumur hidup saudara tidak pernah lari maraton. Kemudian besok saya katakan, saudara-saudara yang ikut Bible Study, ada tertulis dan God's Word Ministry, mari kita maraton besok. Siapa yang mampu menyelesaikan 42 kilo lebih, saya akan kasih hadiah yang besar. Iya, saudara-saudara, apakah saudara mampu? Saudara pasti tidak mampu kalau saudara tidak pernah lari maraton sebelumnya. Tapi kalau saya katakan saya akan kasih hadiah 1 miliar bagi yang bisa lari maraton, bukan pemenang maraton. Tahun depan 2021, ya saudara-saudara, kalau saya katakan seperti itu, saudara mulai mempersiapkan diri saat ini. Ini yang harus kita perhatikan, ini yang merupakan hal yang sangat penting, saudara. Saya dan saudara harus mulai latihan iman. Latihan untuk memiliki karakter seperti Yesus. Kalau kita mau memiliki karakter seperti Yesus, maka jangan harapkan hidup yang mudah. Harus mengalami apa yang dialami oleh Yesus. Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat 12. Ya, karena banyak orang berpikir saya pengikut Yesus, maka Yesus harus lindungi saya dari segala masalah, dari segala kesusahan. Salah berpikir, saudara. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 12,
Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita apa, saudara? Akan menderita apa? Akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Saudara dengarkan, kita punya pilihan. Hanya dua. Kita mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus yang artinya menderita aniaya, atau kita mau jadi orang jahat dan kita akan menjadi penipu dan akan menjadi bertambah jahat dan akan menjadi penyesat dan akan disesatkan oleh diri. Saudara, pilihannya hanya satu. Saudara mau pilih yang mana? Saudara mau pilih yang mana? Itu panggilan Tuhan kepada saya dan saudara. Kalau saya dan saudara membiasakan diri untuk menjadi orang yang baik, orang yang benar, maka saya dan saudara akan menghadapi aniaya. Karena setan tidak senang kalau saudara hidup benar. Kalau saudara menuruti hukum, setan akan menganiaya saudara. Kalau dia tidak mampu menganiaya saudara, dia akan menyesatkan saya dan saudara. Ini adalah metodenya. Apa yang harus saya dan saudara lakukan? Saya dan saudara hanya mampu berserah kepada Tuhan setiap hari. Itu yang harus kita lakukan. Saudara, kita dengarkan apa yang merupakan inti dari kerajaan kasih karunia. Mari kita pergi kepada Matius 5 dengan cepat. Yang pertama, inilah prinsip daripada kerajaan kasih karunia. Kalau saya dan saudara mau supaya kita ini bisa bertahan dan membuat pilihan yang benar. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya rendah hati, saudara. Harus rendah hati. Para calon warga negara surga, 144.000 adalah orang-orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang berduka cita. Artinya karena mereka akan dihibur. Ini bukan berduka cita karena ada yang meninggal, saudara. Tapi karena dia merasa dia tidak layak di hadapan Tuhan, dia bisa melihat bahwa dosa-dosanya sangat besar dan dia berduka cita ketika dia berbuat dosa. Ya, saudara, ketika saya dan saudara merasa bahwa kita ini orang-orang yang miskin di hadapan Allah, artinya karena kita menyadari bahwa kita ini penuh dengan kekurangan dan kita akhirnya berduka cita. Rasa berduka cita terhadap dosa adalah kasih karunia dari Tuhan, saudara. Apakah saudara berduka cita ketika saudara berbuat dosa, ketika saudara berbohong, ketika saudara tidak baca Alkitab, ketika saudara tidak berdoa? Apakah saudara berduka cita ketika saudara menonton film lebih banyak, waktunya digunakan untuk hiburan dunia daripada bersekutu dengan Tuhan, duduk dekat kaki Yesus? Apakah saudara berduka cita ketika saudara memilih untuk mengasihi diri dan tidak membantu orang yang sedang kesusahan? Apakah saudara berduka cita ketika saudara datang terlambat di gereja? Apakah saudara berduka cita ketika saudara tidak menginjil? Apakah saudara berduka cita ketika saudara tidak melakukan seluruh kehendak Tuhan yang saudara tahu? Apakah saudara berduka cita ketika saudara makan makanan yang tidak sehat walaupun saudara tahu bahwa baik suci Tuhan ini, tubuh kita harus dijaga, disucikan? Apakah saudara dan saya berduka cita ketika kita tidak memiliki karakter Yesus? Saudara, berikutnya, ketika kita berduka cita, adalah kasih karunia Tuhan kita bisa berduka cita dengan semua dosa-dosa. Kalau saudara tidak berduka cita lagi, mari kita menangis kepada Tuhan. Kalau kita tidak membenci dosa, mari kita menangis kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa melihat dosa itu jahat, mari kita menangis kepada Tuhan, saudara. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Kemudian kita memiliki kelemah lembutan. Oleh karena kita tahu betapa sulitnya mengalahkan diri. Betapa sulitnya dan hebatnya pertarungan mengalahkan diri. Saudara, saya dan saudara ini sering tidak masuk akal. Kita tahu betapa sulitnya ya kita melawan kesusahan, ya kedagingan kita. Tapi kita tidak mau terima bahwa orang lain pun mengalami hal yang sama. Iya atau tidak? Iya kan? Kita nggak ada kelemah lembutan dengan orang yang berbuat salah. Ya, orang yang berbuat salah yang kecil, padahal kita berbuat salah yang besar. Saudara, belum tentu siapa punya dosa lebih besar, saudara, dalam kehidupan. Seringkali di gereja, ya, kita tidak bisa menerima kesalahan dari pendeta, kesalahan dari ketua jemaat, kesalahan dari majelis jemaat,
dan kita kritik mereka, padahal diri kita juga bergumul. Kita tahu dengan keadaan diri kita. Saudara, mari kita jujur. Mari kita jujur. Mengapa kita nggak ada kelemah lembutan dengan saudara-saudara kita yang lain? Kenapa? Padahal kita pun bergumul dengan diri kita. Kalau saya dan saudara berduka cita dengan dosa, maka kita akan memiliki kelemah lembutan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Berbagailah yang lapar dan haus akan kebenaran. Kalau kita memiliki kelemah lembutan, kita rindu agar kita selalu menjadi orang yang benar. Kita akan selalu lapar dan haus untuk hidup benar, hidup suci, dan hidup saleh. Dan saudara, akhirnya kalau kita selalu mencari kebenaran, kita selalu mau makan firman Tuhan, ya, maka yang terjadi kita akan semakin memahami bahwa saya ini orang berdosa, saya ini tidak layak, ya. Maka yang terjadi dengan kita, saudara, kita akan bermurah hati kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan ketika kita bermurah hati kepada orang-orang yang bersalah, ya, secara tidak langsung, ya, tanpa kita sadari, kita mulai memiliki kekudusan di dalam hati kita. Kita mulai memiliki kekudusan di dalam hati kita, saudara. Dan ketika kita memiliki kekudusan, kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita akan membawa damai kemanapun kita pergi. Ada 2 orang bermasalah di gereja, di keluarga, di tetangga, kita akan bisa dengan kuasa Tuhan, kalau kita punya hati yang suci, maka kita akan menjadi pembawa damai. Dan saudara, ketika kita menjadi orang yang bisa membawa damai, maka apa yang terjadi? Kita sudah siap untuk dianiaya, karena walaupun kita dianiaya, kita akan berkata, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ini adalah kerajaan kasih karunia. Ini yang Tuhan Yesus katakan, bahwa orang Kristen yang sejati, yang beribadah kepada Tuhan, mereka akan dianiaya. Berbagailah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi, apakah saudara siap untuk dianiaya? Atau kita mau jadi penganiaya? Pilihannya hanya 2, saudara. Mau dianiaya atau mau jadi penganiaya. Antikristus adalah penganiaya. 144.000 adalah yang dianiaya. Saudara mau pilih yang mana? Pilihan ada di tangan saudara. Tapi saya mau berdoa supaya saya dan saudara mau memilih untuk menjadi orang yang dianiaya karena kita mau mempertahankan kebenaran hukum Tuhan. Karena kita mau hidup seperti Tuhan Yesus. Karena kita mau mengasihi Dia. Itu artinya kita akan dianiaya. Baik oleh setan maupun oleh agen-agennya. Tapi kita tetap akan berdoa bagi musuh-musuh kita. Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebagian dari kita harus melayangkan doa itu saat ini. Ada di antara kita yang harus melayangkan doa itu saat ini. Dan ada di antara kita yang harus minta kasih karunia Tuhan untuk mengangkat telepon, menyelesaikan masalah dengan musuh-musuh yang telah menganiaya saudara. Apakah saudara mau lakukan itu? Kalau saudara mau lakukan itu, saudara katakan ya dalam hati saudara. Ini antara saudara dengan Tuhan, bukan saudara dengan saya. Saudara dengan Tuhan. Mari saudara katakan, ya, saya akan lakukan itu Tuhan. Saya akan berdamai dengan siapapun
yang mungkin telah menyakiti saya dan yang telah saya sakiti. Saya dan saudara adalah pengikut Yesus. Ini harus kita lakukan. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu selalu menemplah kami. Terima kasih. Namun firman-Mu juga selalu memberikan kami kekuatan untuk hidup benar di atas dunia yang penuh dengan pencobaan ini. Engkau tahu Tuhan, setiap hari kami bergumul, setiap hari kami harus berjuang mengalami kesusahan yang besar secara lokal dalam kehidupan kami sendiri. Tuhan, terima kasih karena selama ini Tuhan memberikan kemenangan sehingga kami boleh berada di sini saat ini dengan segala keberadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kalaupun ada kegagalan yang kami lakukan, terima kasih karena Tuhan tetap mengasihi kami dan memberikan kami kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat, kesempatan kelima, dan seterusnya. Tuhan, terima kasih untuk tidak pernah berhenti mengasihi kami dan tidak pernah menyerah untuk mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, hamba mau berdoa untuk setiap jiwa yang bergumul, yang mendengarkan pelajaran ini. Tuhan, kuatkan kami, agar kami tidak pernah menyerah untuk menjadi seperti Yesus, untuk memiliki karakter seperti Yesus. Walaupun kami harus menderita, kuatkan kami dan mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi saudara-saudara.